Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eugene Wijaya dengan NPM 2541029. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan nih bisnis kafe yang sedang viral di Batam. Nah sebenarnya kafe ini sudah viral ya semenjak bulan Maret kemarin karena pas saya lewat FYP di TikTok ada bisnis yang sedang viral yaitu Korla Cafe gitu. Nah, jadi apa sih latar belakang dari Korla Cafe ini? So, langsung aja kita pembahasannya. Nah, jadi Korla Cafe ini merupakan kafe yang cukup populer ya teman-teman, yang hadir dengan filosofi A Taste of Homemade Receive. Jadi kafe yang beroperasi di kawasan Batam ini itu dengan cepat menjadi tujuan favorit warga lokal untuk bersantai, untuk nongkrong, dan work from cafe. Biasanya kafe-kafe ini itu biasa menargetkan kepada mahasiswa atau pekerja lainnya atau pekerja kantoran lah untuk bersantai di kafe-kafe tersebut. Nah, untuk Coral Cafe ini hanya memiliki satu cabang ya, bisnis cafe yang biasa terletak di Ruko Anggrek Mas Center di Jalan Bakal nomor 28 sampai 30 Blok A dengan Taman Baloi Batam Kota. Nah, tempat ini itu menawarkan suasana yang tenang dan sangat cocok untuk nongkrong santai maupun bekerja. Nah, jadi identifikasi pasar pada demografis yang pertama, Korla Coffee ini dia menargetkan pada usia 18 sampai 35 tahun, kemudian profesinya itu biasa menargetkan pada mahasiswa, pekerja kantoran, dan freelancer. Jadi untuk pendapatan dari kafe ini itu biasa menengah hingga ke atas ya teman-teman. Nah, untuk pendidikannya itu dari SMA, mahasiswa, dan lulusan perguruan tinggi. Nah, jadi produk utama yang dijual pada Korla Cafe ini yang sudah pasti kopi ya. Nah, kopinya itu apa aja? Yang pertama itu adalah cappuccino, americano, dan latte. Nah, gak hanya kopi saja nih yang dijual oleh Korla Cafe, tetapi menjual juga snack dan makanan ringan lainnya serta non-coffee. Jadi, Korla Korla Cafe ini tidak hanya jual kopi, tapi dia jual minuman-minuman lain nih, kemudian menjual snack dan makanan ringan lainnya, teman-teman. Itu. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan lokasi ya, teman-teman. Nah, jadi lokasi Korla Cafe itu yang pertama itu adalah Anggrek Mas Center yang terletak di Batam Center ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah dekat dengan area kampus, kantor, dan perumahan. Dan yang ketiga itu adalah dapat dijangkau dari Batam Center, Bengkong, dan Nagoya. Nah, selanjutnya adalah segmentasi psikografis ya. Jadi Korla Cafe ini dia memberikan fasilitas cafe itu untuk pertama mengutamakan kenyamanan dan mudah akses internet kepada konsumen ya supaya apa? Supaya konsumen ini merasa nyaman gitu. Dan yang kedua adalah memberikan suasana cafe yang nyaman dan modern supaya suasana yang dialami oleh konsumen itu pasti bakal terlihat banget gitu. Dan yang ketiga adalah memiliki gaya hidup yang produktif dan sering bekerja atau belajar di luar rumah. Biasanya banyak banget pekerja kantoran itu ke tempat kafe untuk sambil ngopi lah, sambil ngopi sambil bekerja gitu di kafe. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah segmentasi perilaku ya, teman-teman. Nah, jadi konsumen itu biasa mencari tempat yang nyaman untuk pertama menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan bekerja di luar rumah. Jadi banyak mahasiswa, banyak pelajar, dan banyak pekerja kantoran. Mereka biasa menghabiskan waktu di dalam kafe itu. Ya, biasanya sih mereka menikmati kopi gitu. Nah, selanjutnya adalah kesetiaan terhadap kafe dengan melakukan pembelian berulang kali jika fasilitas memadai, seperti tempat duduk yang nyaman dan memiliki akses internet. Nah, jadi kalau konsumen itu setia, itu biasanya fasilitas yang memadai oleh Kora Cafe itu sangat bagus ya, seperti adanya perlengkapan peralatan yang cukup lengkap yang ada di Korla Cafe tersebut. Ya. Nah, selanjutnya adalah analisis permintaan. Nah, jadi faktor yang meningkatkan permintaan Coral Cafe itu yang pertama adalah word from cafe. Ya, jadi yang pertama itu adalah meningkatnya kebiasaan kerja dan belajar dari cafe itu bisa
meningkatkan permintaan terhadap Korla Cafe ya. Dan yang kedua itu adalah memiliki akses internet seperti WiFi, memiliki ruangan yang cukup luas. Biasanya tempat kafe-kafe itu yang memiliki ruangan yang cukup luas, biasanya konsumen bakal merasa nyaman dan akan kembali ke kafe tersebut untuk melakukan pembelian berulang kali gitu. Nah, yang selanjutnya adalah harga terjangkau ya. Harga yang relatif murah itu membuat konsumen mampu membeli produk dan mahasiswa yang memiliki daya beli terbatas itu tetap bisa menjadi pelanggan dari kafe-kafe tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu ada berdasarkan lokasi ya. Yang pertama itu mudah dijangkau oleh kantoran dan mahasiswa lainnya. Nah, jadi biasanya banyak mahasiswa itu kan pasti mahasiswa atau pekerja itu mencari tempat kafe yang dekat dengan rumahnya gitu ya teman-teman. Sehingga mereka udah terjangkau lah untuk ke tempat kafe tersebut. Nah, kemudian berada di kawasan Batam yang merupakan tempat bisnis ya. Dan selanjutnya adalah menu. Ya, menu yang memiliki banyak pilihan itu bisa membuat konsumen betah untuk membeli di Korla Cafe ya. Jadi semakin banyak pilihan itu bisa membuat konsumen itu betah ya. Mereka itu bisa memilih menu-menu yang ada di Korla Cafe tersebut. Nah, jadi ada hukum permintaan nih ya. Jika harga kopi atau makanan di Korla Cafe itu naik terlalu tinggi, maka jumlah pelanggan yang membeli itu pasti bakal menurun. Nah, sebaliknya, jika harganya lebih murah, maka jumlah pembeli akan meningkat gitu. Nah, selanjutnya itu adalah analisis penawarannya. Jadi, faktor yang mempengaruhi penawaran Korla Coffee yang pertama itu adalah berdasarkan harga produknya. Nah, jika harga jual minumannya itu meningkat dan biaya produksinya tetap, maka Korla Coffee akan meningkatkan jumlah produk yang ditawarkan karena keuntungan diperoleh akan lebih besar. Nah, sebaliknya, jika harga yang dijual itu turun, maka penawaran dapat berkurang. Dan selanjutnya adalah biaya produksi. Jika biaya bahan bakunya naik, maka kemampuan Korla Coffee tersebut untuk menyediakan suatu produk dalam jumlah besar itu bakal berkurang karena bahan baku itu dapat mempengaruhi penawaran dari Korla Coffee tersebut. Dan yang selanjutnya adalah persaingan ya teman-teman. Jadi banyaknya kafe di Batam itu dapat mendorong Korla Cafe itu untuk menambah berbagai jenis menu dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap kompetitif antar bisnis coffee shop lain. Jadi setiap adanya coffee shop lain itu pasti mereka bersaing ya teman-teman dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas layanan supaya apa? Supaya tetap berjalan dengan kompetitif ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah struktur pasar ya. Jadi struktur pasar pada Korla Coffee ini yang pertama itu adalah banyak penjual. Ya, jadi di Batam ini itu terdapat banyak coffee shop yang menjual suatu produk yang sama atau mirip. Dan Korla Coffee ini tetap harus bersaing dengan coffee shop lainnya. Dan yang kedua itu adalah diferensiasi produk. Jadi setiap coffee shop itu memiliki ciri khas masing-masing dari segi rasa kopi, berbagai menu, kualitas layanan, dan suasana tempat. Dan yang ketiga itu adalah kebebasan menentukan harga. Nah, Korla Coffee itu dapat menetapkan harga sendiri, tetapi tidak sepenuhnya boleh bebas ya. Karena apa? Karena harus mempertimbangkan juga dengan harga persaing coffee shop lainnya ya, teman-teman. Nah, untuk strategi harga dari Korla Coffee, mereka biasanya menggunakan strategi supaya mereka mendapatkan penawaran gitu dari uh, coffee shop lainnya. Jadi mereka menggunakan strategi yang pertama itu ada penetration pricing atau harga penetrasi. Jadi Korla Coffee itu menetapkan harga yang relatif murah untuk menarik banyak pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan pelanggan dan membangun loyalitas. Dan yang kedua itu adalah competitive pricing atau harga kompetitif. Nah, Korla Coffee ini harus tetap menyesuaikan harga dengan harga pesaing di Batam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya harga yang dijual dari Korla Coffee ini mahal, maka konsumen itu pasti bakal pindah ke coffee shop lainnya.
Dan yang ketiga itu adalah promotional pricing atau harga promosi. Jadi Korla Coffee ini akan memberikan diskon atau promo pada waktu tertentu. Jadi sebenarnya strategi itu gak hanya diterapkan oleh Korla Coffee aja ya, tapi di coffee shop lain pasti juga ada menggunakan strategi promotional pricing ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari Korla Coffee ini. Jadi Korla Coffee merupakan coffee shop yang menargetkan pada mahasiswa, pekerja kantoran, dan freelancer untuk menawarkan konsep minimalis, ruang yang cukup luas, serta harga yang relatif terjangkau. Permintaan terhadap Korla Coffee itu dipengaruhi oleh kenyamanan tempat berdasarkan lokasinya, berbagai menu, dan lakukan work from cafe. Nah, kalau dari sisi penawaran, kemampuan Korla Cafe itu pasti akan menyediakan produk dan layanan yang dipengaruhi oleh harga jual, biaya bahan baku, tenaga kerja, serta fasilitas yang dimiliki oleh Korla Cafe. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.